Anies seorang doktor, S1-nya dari Gajah Mada asli ini. S2, S3-nya dari luar negeri asli semuanya ini. Caimin S1-nya Gajah Mada asli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustami Narda. Insya Allah tidak akan lupa mendoakan seluruh pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada pasangan calon paslon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Anies Caimin atau Amin, kita melihatnya sekarang ini setidaknya ada 7 alasan rakyat Indonesia memberikan dukungan kepada paslon Anies Caimin ini. Dilihat dari kebutuhan bangsa dan negara Indonesia saat ini dan ke depannya nanti. Dan mungkin sulit alasan yang 7 ini adanya pada paslon lain. Tapi ada hanya pada paslon Anies Caimin nomor urut 1 ini. Yang pertama dari 7 alasan rakyat Republik Indonesia memberikan dukungan kepada Anies Caimin ini karena pasangan calon presiden wakil presiden Anies Caimin adalah sama-sama pasangan tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi pasangan yang serasi, sama-sama masih energik. Kalau pasangannya terlalu tua, bisa jadi nanti di dalam memimpin dia suka marah-marah. Sebab orang semakin tua pada umumnya semakin pemarah. Temperamennya semakin mudah meninggi. Dan juga orang semakin tua dia kadang-kala semakin pikun. Yang sudah disebut sekali disebut lagi. Jadi kurang baik agaknya kalau pemimpin seperti pemimpin Indonesia yang luas ini kalau terlalu tua. Ditambah lagi karena Indonesia ini negara kepulauan dan terlalu luas, kalau pemimpinnya terlalu tua, dikhawatirkan nanti tidak akan bisa dia menyauti seluruh kebutuhan rakyatnya diukur dari kesehatannya. Bagaimana kalau terlalu muda? Kalau pemimpin terlalu muda untuk memimpin negara seluas Indonesia dengan beraneka adat, budaya, dan agama ini, dikhawatirkan dia akan tersendat, terhambat karena pengalamannya. Memimpin negara sebesar Indonesia ini butuh pengalaman yang banyak. Kalau pengalaman masih minim, lantas memimpin negara sebesar Indonesia ini dalam kondisi Indonesia seperti sekarang ini, sangat dikhawatirkan dia akan kelelahan menyahuti keinginan rakyatnya. Karena dia masih pengalamannya masih kurang. Di Aceh begini-begini harusnya. Di Kalimantan begini-begini harusnya. Di Sulawesi begini harusnya. Di Jakarta begini harusnya. Di Jawa Tengah begini harusnya. Di Jawa Barat begini harusnya. Dan itu tidak bisanya dengan membaca, dengan sekolah saja. Itu butuh pengalaman. Butuh rekam jejak. Kalau kita melihat pasangan Anies dengan Caimin, itu
sama-sama dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Tidak dikhawatirkan dia nanti akan pikun, tidak dikhawatirkan dia nanti akan susah karena kesehatannya akibat usianya, dan pula dia tidak dikhawatirkan nanti akan susah karena kurang pengalaman dia dalam memimpin. Tentu kita bertanya, dulu pemimpin kita kan muda-muda, sebut saja Sultan Syahrir, Bung Karno, dan lain sebagainya. Berbeda situasi negara Indonesia ini sekarang dengan sekian puluh tahun lalu. Berbeda jauh. Dengan era globalisasi informasi sekarang ini, tuntutan rakyat jauh lebih besar, lebih general, lebih beragam. Tuntutan rakyat sekarang ini dibandingkan dengan tuntutan rakyat di awal-awal kita merdeka dulu. Kalau di awal-awal kita merdeka, yang penting ya kita merdeka dulu. Itu yang penting. Sekarang kepentingannya pada mengisi kemerdekaan, dan permintaan isi kemerdekaan sekarang jauh sekali bedanya dengan sekian puluh tahun lalu. Jauh sekali. Yang kedua, karena pasangan calon Anies Caimin ini sama-sama dia itu punya pendidikan yang mumpuni. Anies seorang doktor, S1-nya dari Gajah Mada asli ini. S2, S3-nya dari luar negeri asli semuanya ini. Caimin S1-nya Gajah Mada asli lagi. Dan Anies adalah sarjana ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk era sekarang guna menyauti permintaan atau kebutuhan rakyat di bidang peningkatan ekonomi negara kita yang sekarang sangat terpuruk. Jadi mereka ini dari sisi itu dapat menjadi alasan bagi rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan kepadanya. Alasan ketiga, Anies Caimin mereka itu sama-sama ceria dan ramah. Kalau kita melihat kepada Caimin, waduh, orangnya ceria sekali. Ceria sekali. Rendah hati sekali kelihatannya. Kalau kita lihat kepada Anies Baswedan, wah, dia sangat penyabar. Dibully pun gak apa-apa. Dia sabar. Pengalaman telah menunjukkan selama dia di DKI Jakarta tidak pernah dia mempolisikan seorang pun pengkritiknya, penghinanya, pencaci makinya. Dia sabar. Kesabarannya inilah yang membuat Anies terkenal dengan kesantunannya. Dia santun. Buat tuturnya elok, penyejuk jiwa bagaikan embun pagi yang tertitik ke daun-daun, menyejukkan. Selanjutnya yang kelima, mereka ini sama-sama punya rekam jejak yang baik. Sama-sama punya rekam jejak yang mumpuni dari jabatan yang pernah diembannya selama ini. Anies walaupun sebentar menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi punya rekam jejak yang baik di sana. Dan Anies ini yang pencetus program Indonesia Mengajar, menyebar generasi muda ke seluruh Indonesia dari tamatan perguruan tinggi negeri dan swasta ke seluruh Indonesia untuk mengajar di desa-desa terpencil. Dan Anies punya rekam jejak yang baik di DKI Jakarta. Sehingga di DKI Jakarta dia berhasil memimpin DKI Jakarta. Bagaimana dengan Caimin? Caimin punya rekam jejak yang baik selama dia menjadi anggota DPR RI di Senayan maupun ketika menjadi menteri.
Dan terakhir sekali kemarin ini ketika dipanggil oleh KPK terbukti bahwa dia tidak bersalah sama sekali. Tidak ada ketersangkut pautan dia dengan kasus kardus durian dulu. Tidak ada. Hanya isu belaka untuk menjelek-jelekkan dia. Dasar dia adalah berlian, tetap percaya. Pasangan Anies Imin ini sama-sama punya prinsip yang teguh. Apa prinsip teguhnya? Anies kita tahu dia mampu bertahan untuk tidak memberi izin terhadap reklamasi di Jakarta. Itu tidak mudah itu. Anies dengan segala risiko yang harus dia tanggung, dia telah berani mencabut izin Alexis Holywing pun Anies. Dia tidak segan mengeksekusinya. Jadi dia punya prinsip yang teguh yang tidak akan bisa ditawar-tawar dengan uang, dengan harta benda apapun. Demikian juga dengan Caimin yang adalah santri, yang adalah kaum Nahdien. Kunci ini, nomor 7 kunci. Anies Caimin adalah sama-sama tokoh pembawa perubahan yang tidak dimiliki oleh paslon lain. Satu-satunya paslon pembawa perubahan adalah Anies Caimin. Tidak ada yang lain. Dan Indonesia suka tidak suka, mau tidak mau, harus mengalami perubahan kepada yang lebih baik ke depan ini. Harus, wajib. Di dalam agama pun dikatakan hari Senin kalau tidak ada perubahannya dengan hari Minggu kemarin, sama saja hari Senin ini dengan hari Minggu contohnya, itu rugi. Jadi artinya apa? Harus ada perubahan kepada lebih baik hari Senin ini dibandingkan hari Minggu. Harus ada perubahan pada lebih baik, kalau tidak kita namanya rugi. Kalau sempat lebih buruk hari Senin dibandingkan hari Minggu, celaka. Kita tentu tidak mau rugi, apalagi celaka. Untuk itu, bagi warga negara Indonesia yang tidak mau rugi, apalagi celaka ke depan ini, haruslah setuju dengan perubahan. Sebab perubahanlah yang akan menjadikan Indonesia lebih baik dibandingkan kondisi sekarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.